membaca surat Ad-Duha digabungkan langsung dengan surat Al-Insyirah. Nah, ini juga ilmu buat kita bagi jamaah yang senantiasa berjamaah. Jangan ketika imam belum takbir, meskipun kita paham nih, tahu ini ayat itu apa nih, habis ini pasti rukuk nih. Adabnya kita tidak melepaskan tangan kita tidak melepaskan sedekat kita sebelum imam takbir rukuk. Kenapa? Bisa jadi imam melanjutkan bacaan sholatnya dengan surat yang lain. Seperti halnya kita biasa sholat witir dengan qul a'udzu birabbil falaq dan an-nas digabungkan dalam satu rakaat. Ya. Jadi para sahabat termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu membaca surat ini, dua surat ini digabung dalam satu rakaat. Ya. Dan itu dalam kisah-kisah yang Rasulullah sampaikan juga, sahabat sampaikan juga bagaimana Rasul ketika sholat yang mulai, lalu ada sahabat yang mengikuti di belakangnya, Rasul membaca surat Al-Baqarah, lalu kemudian makmum yang di belakangnya mengatakan Rasul nanti akan rukuk, ternyata Rasul menyambungnya dengan surat Ali Imran dan seterusnya. Jadi secara adab kita ketika berjamaah, meskipun kita hafal ayat ataupun surat yang dibaca oleh imam, maka kita tidaklah untuk kemudian melepaskan tangan kita untuk rukuk sebelum imam menyatakan Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, surat Ad-Duha ini berisi tentang sumpahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah Allah kira-kira benar atau salah itu? Benar apa bohong? Kita manusia nih, ketika bersumpah aja, ya, ketika ada lawan bicara bersumpah, wallahi demi Allah demi Rasulullah, kira-kira kita percaya apa enggak itu orang? Percaya, sudah membawa nama Allah bersumpah. Maka ketika Allah bersumpah, ada apa enggak keraguan dalam hati kita bahwa Allah itu tidak benar ataupun berbohong? Pasti kita harus meyakinkan dalam diri kita sumpah Allah itu benar adanya. Wadduha, demi waktu duha. Apa sih waktu duha, Bapak Ibu? Kira-kira jam berapa itu waktu duha? Duha itu kan artinya matahari itu sudah sepenggalan naik. Matahari muncul itu ketika kapan waktunya? Kapan matahari muncul? Terbit itu kapan? Waktu syuruk, ya. Subuh, lalu petanda yang berhenti itu adalah ketika terbit matahari untuk sholat subuh. Nah, waktu duha itu kira-kira 14 menit setelah terbitnya matahari, ya. 14 menit setelah syuruk itu kira-kira waktu duha. Kira-kira waktu tersebut waktu yang enak atau waktu yang nyebelin, Bapak Ibu? Enak banget, ya. Waktu yang sangat enak buat kita menikmati alam, ya. Olahraga, yang suka bersepeda, yang suka jogging, wah itu nikmat banget waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu yang bisa katakan paling enak. Wadduha, demi waktu duha, demi waktu matahari sebagian sudah sepenggalan naik. Lalu ditambah dengan walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi, atau demi malam yang sunyi. Malam kalau sunyi itu enaknya ngapain, Bapak? Kalau kita mungkin tidur ya, malam yang sunyi. Tapi ketika sebagian orang yang dekat dengan Allah memilih ketika malam yang sunyi itu mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika 6 bulan terputus wahyu, 6 bulan Allah tidak mengirimkan Jibril untuk mimpi kepada Rasulullah SAW, tiba-tiba Allah menurunkan wahyu dengan awal wadduha wal laili idza saja, yang intinya
bahwa Allah tahu Rasul itu dalam kondisi 6 bulan itu cemas, khawatir, takut. Bahkan seorang wanita Arab saat itu ya, mengatakan bahwa Rasul sudah gila. Wanita ini dalam tafsir, beberapa tafsir dikatakan bahwa wanita ini adalah istrinya Abu Lahab, yang mengatakan bahwa ya Muhammad, apakah Tuhanmu telah meninggalkanmu? Tapi nggak ya Tuhanmu, ya kalimat syaitanmu. Jadi istrinya Abu Lahab ini mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, apakah syaitanmu sudah meninggalkanmu? Maksudnya Allah SWT disebut syaitan oleh wanita ini. Jadi wanita itu kata-kata itu menyakitkan. Hati-hati Bapak Ibu, ya Ibu khususnya untuk menjaga lidah kita, menjaga lisan kita. Rasul ketika 6 bulan dihina, dicaci bahwa Tuhannya Allah SWT sudah meninggalkan Rasul. Orang kafir itu mencela, mencaci Rasul, bahwa Allah sudah meninggalkan, melupakan Rasul, sehingga Rasul dalam posisi bingung dan kemudian dikatakan sebagai orang gila. Maka dengan kedatangan surat Ad-Duha ini, Allah ingin menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa saatnya lah waktu yang mengenakan, waktu yang menyejukkan, waktu yang menyenangkan dengan kehadiran surat Duha. Jadi Bapak Ibu, ulama-ulama menafsirkan 2 ayat di surat Duha ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama zahirnya, yang kedua maknawiyahnya, maknanya. Betul-betul Allah bersumpah dengan kondisi Ad-Duha dan lain tidak saja. Tapi juga ada ulama-ulama yang menafsirkan secara maknawinya. Apa makna dari suasana duha? Apa makna dari suasana malam yang sunyi? Bahwa yang namanya malam itu kan sesuatu yang mungkin kita menakutkan, menyeramkan. Dan Allah tahu bahwa Rasulullah SAW itu selama 6 bulan itu merasa khawatir, merasa takut, merasa berharap cemas gitu ya. Lalu dengan malam duha dan malam yang sejuk, malam yang hening, malam yang sunyi, ya, Allah ingin menghibur Rasulullah SAW. Lalu kelanjutannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Jadi Allah membantah pernyataan-pernyataan orang kafir Quraisy saat itu yang mengatakan bahwa Allah sudah meninggalkan Rasul, Allah membenci Rasul, ngomong 6 bulan gitu kan. Allah membantah itu. Semua ulama bersepakat bahwa surat Ad-Duha dan Al-Insyirah itu sama-sama surat Makkiyah, turun di Mekah. Beda dengan surat yang lain yang pernah beberapa Ustadz juga menyampaikan, ya, seperti surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan itu Makkiyah, ada yang mengatakan itu Madaniyah. Tapi kalau surat Ad-Duha dan Al-Insyirah ini semua ulama bersepakat bahwa keduanya adalah surat Makkiyah. Di asbabun nuzulnya seperti itu ya. Rasul dalam rangka berwahyu, dicela, dihina, bahwa ya kalau misalnya kita suami istri nggak pernah ngomong sama 6 bulan, kira-kira orang berpikir lagi berantem ya, kan gitu. Wah ini ibu ini benci sama bapaknya nih. Mungkin bapaknya mau ngapa-ngapain kali, benci 6 bulan. Nah, maka Allah menegaskan, mengkonfirmasikan bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Allah
tegas di sini. 6 bulan itu bukan karena apa-apa. Namun Allah ingin menguji Rasul. Tapi bukan karena kebencian ataupun karena meninggalkan atau melupakan. Lalu walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Akhir itu lebih baik daripada yang permulaan. Ini maknanya apa Bapak Ibu? Ya. Apa makna ini? Permulaan itu maksudnya adalah dunia ini. Akhir itu adalah akhirat. Alam akhirat. Allah ingin menyampaikan bahwa alam akhirat itu lebih baik daripada alam dunia. Dunia itu sifatnya sementara, fana, dan memang tempat untuk beramal, berbekal. Kira-kira ada nggak Bapak Ibu manusia di dunia ini yang ketika di dunia itu tidak pernah memiliki masalah? Satu masalah datang, selesai, datang lagi yang lain. Selesai, datang lagi yang lain. Terus madal hayat, sampai akhir hayat kita akan senantiasa memiliki masalah, memiliki sesuatu yang harus kita selesaikan. Tingkatnya beda-beda setiap orang. Ada yang level 1, level 2, level 3, sampai level 10. Orang sholat terdahulu ya, diuji Allah dengan luar biasa, sampai mengucapkan mata nasrullah, mana pertolongan Allah. Allah berkata, inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Ujian Allah itu sangat luar biasa bagi orang yang beramal soleh. Maka itu dan Bapak Ibu, ketika kita memiliki ujian yang berat, berarti kita bersyukur. Ya. Ketika Allah menurunkan kepada kita cobaan yang begitu berat, maka kita harus bersyukur bahwa Allah telah memilih kita sebagai hamba-Nya yang beramal soleh, yang memang patut diuji. Kalau kita SD, ujian SMP, lulus,